Istriku. Bai Shengzuan, ketua perusahaan retail dari. Untungnya kau pergi lebih awal. Kalau tidak, kau pasti harus menderita bersamaku. Jian Ren, istri Bai Shengzuan. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Anak kita masih di mobil. Pengemis, apa kamu sengaja mencari masalah? Chen Sanan, kekasih masa kecil Jian Ren. Aku minta maaf. Maaf, apa maaf bisa memperbaikinya? Hanya dengan satu maaf dan selesai. Ini mobil baruku yang baru kuambil hari ini. Kamu mengotorinya. Sini, di sini. Jilat sampai bersih untukku. Ayo pergi. Kamu bersamanya. Mengapa kalian bertengkar? Baunya busuk. Istri. Benar-benar kamu masih hidup. Tidak, kamu salah orang. Tidak mungkin. Kamu kemana saja selama ini? Kenapa kamu tidak mati? Shannan, Lepaskan. Apa kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 3 tahun terakhir ini? Perusahaan sudah tiada, anak kita juga hilang. Ginjal dan kakiku dihancurkan oleh penagih utang. Shannan, Ini semua karena kamu. Utang 10 juta yang berantakan ini. Apa kamu masih tidak mengerti? Jian Ren memasukkan kematiannya. Itu untuk menyingkirkanmu. Apa maksudnya itu? apa maksudnya? Artinya persis seperti yang kamu lihat. Aku sudah menikah denganmu selama 6 tahun. Aku menahanmu selama 6 tahun. Setiap kali aku berinteraksi denganmu, itu membuatku benar-benar jijik. Aku mengambil pinjaman 10 juta untuk memalsukan kematianku dan melarikan diri, agar kamu si bodoh besar ini akan mewarisi warisanku. Jian Ren, kesalahan apa yang pernah aku lakukan padamu? Sampai kamu memperlakukanku seperti ini. Apa kau benar lu? Mama sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mengapa kau masih menempel padanya? Bayan Lang putra Jian Ren. Yan Lang jadi kamu tidak hilang. Kamu menyembunyikannya. Bahkan sekarang, kamu tidak akan tetap berpikir bahwa Yan Lang adalah anakmu, kan? Betapa konyolnya. Yan Lang adalah anak Shannan dan aku. Kamu sudah menjadi ayah pengganti selama bertahun-tahun. Itu bukan kerugian. Apa kamu mengerti sekarang? Istrimu milikku. Anakmu milikku. 10 juta yang kamu tukar dengan nyawamu juga milikku. Kalian pasangan kotor. Aku akan menabrakmu. Artinya persis seperti yang kamu lihat. Setiap kali aku berinteraksi denganmu, itu membuatku benar-benar jijik. Apa kamu mengerti sekarang? Istrimu milikku, anakmu milikku. 10 juta yang kamu tukar dengan nyawamu Apa kau benar lu? juga milikku. Mama sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mengapa kau masih menempel padanya? Aku masih hidup. Ini perusahaanku. Tahun-tahun 2020. Aku terlahir kembali. 4 April. Aku ingat hari itu. Sahabat Jian Ren menelponku, mengatakan Jian Ren sudah meninggal. Aku segera bergegas kembali. Aku pingsan tanpa sebab. Ketika aku bangun lagi, mereka bilang Jian Ren sudah dikremasi. Dan kemudian, aku tanpa sebab terbebani utang puluhan juta. Belum terlambat. Untuk semua ini, belum terlambat. Surat wasiat dan akta kematian sudah siap semua. Sertifikat kematian. Sekarang kita hanya butuh si suami yang dikhianati itu untuk jatuh ke dalam perangkap dengan patuh. Wei Shengzuan kambing hitam ini pasti tidak akan menyangka warisan yang kutinggalkan untuknya semuanya adalah utang. Shannan, setelah kematian palsuku, kita bisa hidup bahagia selamanya bersama dan menjalani kehidupan orang kaya. Jian Ren, kau telah dianiaya selama 2 tahun ini. Jangan khawatir. Dalam setengah jam, aku akan membawa Yan Lang ke krematorium untuk menjemputmu. Saat itu, aku akan menyingkirkan nasib burukmu. Baiklah, Lin Ting Ting, sahabat terbaik Jian Ren. Nyonya sayangku. Tolong berbaring cepat. Kau sudah mati sekarang.
Jika ada yang tahu, semuanya akan berakhir. Tidak apa-apa. Sebelum Bai Jianzuan datang, aku akan berbaring saja. Aku menambahkan ke dalam cangkir air ini dosis ganda pil tidur. Aku jamin dia akan meminumnya dan tidur pulas. Oh benar, nanti aku akan memberimu suntikan anestesi. Dengan begitu, itu tidak akan gagal. Kamu masih yang paling perhati-hatian. Jangan khawatir. Setelah aku memasukkan kematianku dan melarikan diri, kamu tidak akan kehilangan 1 juta itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, ayo cepat berbaring. Jika Bai Zhangshuan kembali nanti dan melihatmu, semuanya akan berakhir. Shannan, cepat pergi. Bai Zhangshuan. Kakak Zhangshuan, tolong cepat kembali. Jian Ren sudah tiada. Apa katamu? Kakak Jian Ren sudah tiada. Baiklah, aku akan segera ke sana. Hanya pura-pura mati tidak cukup. Jika kita akan bermain, mari kita bermain sesuatu yang seru. Rumah duka. Halo, apakah ini rumah duka? Aku ingin kremasi. Ya, hari ini. Mendesak. Jian Ren, lubang yang kamu gali sendiri. Kamu melompat ke dalamnya sendiri. Istri-istri, kamu di mana? Kakak Zhangshuan, turut berduka cita. Apa yang terjadi? Aku makan malam dengannya kemarin. Dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiada begitu saja? Aku juga tidak bisa mempercayainya. Dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Itu terlalu mendadak. Istri, jangan menakutiku. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin meninggalkan aku dan Yanlang. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada kami? Istri-istri, bangun. Jangan tidur lagi. Kakak Zhangshuan, Jangan tidur lagi. Aku tahu. Kamu bercanda. Kamu sedang mengerjaiku kan? Apakah ini menyenangkan? Ini sama sekali tidak menyenangkan. Kakak Zhangshuan, Aku sudah bilang padamu untuk melakukan pemeriksaan fisik. Kamu tidak mendengarkanku. Aku sudah bilang padamu jangan begadang. hentikan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Nak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kakak Zhangshuan, sertifikat kematian sudah dikeluarkan. Biarkan saja kakak Jian Ren beristirahat dengan tenang. Sertifikat kematian. Dengan surat kematian ini, mengremasimu akan menjadi hal yang wajar. Kamu punya saudara perempuan yang baik. Tidak mungkin. Orang yang baik-baik saja. Bagaimana bisa mereka tiada begitu saja? Kakak Zhangshuan turut berduka cita. Yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan terlalu sedih. Minumlah air dan tenangkan dirimu. Ketika aku pulang di kehidupan sebelumnya, aku pingsan tanpa sebab. Aku pikir itu karena kesedihan yang berlebihan. Ternyata ada yang salah dengan air ini. Cepat minum. Kakak Jian Ren, kamu masih harus mengurus pemakamannya. Kamu harus kuat. Kakak Zhangshuan, untuk 1 juta itu, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Istri, semoga kamu beristirahat dengan tenang. Mari kita menjadi suami istri lagi di kehidupan selanjutnya, kan? Kakak Zhangshuan, turut berduka cita. Minumlah air. Kakak Jian Ren sangat mencintaimu saat dia masih hidup. Jika dia melihatmu begitu sedih sekarang, hatinya pasti akan hancur. Benar. Kita pernah sangat mencintai satu sama lain. Aku harus memenuhi keinginan terakhir Jian Ren. Jian Ren punya keinginan terakhir. Dia berharap setelah kematiannya, dia akan mendonorkan tubuh dan organnya, mendonasikannya, dalam bentuk lain. Untuk hidup lebih bermakna di dunia ini.
Aku ingin membantunya memenuhi wasiat ini. Apa? Donasi organ. Halo. Apakah ini pusat donasi organ? Aku punya tubuh untuk didonasikan di sini. Ia baru saja meninggal. Tolong segera datang. Tidak bisa didonasikan, tidak bisa didonasikan. Kenapa? Ini adalah keinginan terakhir Jenderal. Aku harus membantunya, memenuhinya. Sebagai sahabat baiknya, apakah kamu akan melihatnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan? Tidak bisa didonasikan sebenarnya kakak Jenren dia. Ada apa dengannya? Bagaimanapun dia tidak bisa didonasikan. Aku akan keluar untuk menelepon. Anak nakal, kau pikir aku tidak bisa mengurusmu? Tidak. Bibi. Bai Zhangshuan sudah gila. Dia ingin mendonasikan tubuh kakak Jenren. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong cepat datang. Dokter, siapa yang di dalam? Ya, Tidak bisa didonasikan. apa Anda kerabat almarhum? Aku. Dokter. Saya suami almarhumah. Saya yang menelepon. Ini surat kematiannya. Istri saya sangat baik semasa hidupnya. Dia selalu punya satu keinginan. Dia berharap setelah dia meninggal, organ-organnya akan didonasikan untuk membantu lebih banyak orang. Terima kasih atas pengorbanan besar Anda. Mereka yang menerima bantuan akan mengingat kebaikan Anda atas nama keluarga-keluarga yang nyawanya diselamatkan. Terima kasih. Silakan tanda tangan di sini. Kamu tidak bisa menandatangani. Lin Tingting, sebagai seorang dokter, Anda seharusnya tahu lebih baik daripada saya bahwa operasi donasi organ adalah perlombaan melawan waktu. Setiap menit Anda menunda, tingkat keberhasilan operasi menurun. Anda mempermainkan nyawa pasien. Bercanda. Kakak Jenren sangat takut sakit saat dia masih hidup. Dia tidak mungkin setuju untuk mendonasikan organnya. Sepertinya dia tidak menganggapmu sahabat terbaiknya, bahkan pikiran terdalamnya pun tidak dia bagikan kepadamu. Ini adalah surat cinta istri saya yang dia tulis untuk saya sebelum meninggal. Ini dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendonasikan organ-organnya. Selain itu, dia pernah membuat janji dengan saya untuk pergi ke pusat donasi organ bersama untuk menandatangani. Sayangnya, dia tidak sempat melihat hari itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak Jenren menulis surat cinta untukmu? Ini pasti pemalsuan. Tentu saja saya memasukkannya. Tidak bisa didonasikan. Bagaimanapun itu tidak bisa didonasikan. Minggir dari jalanku. Dokter, istri saya meninggal karena penyakit jantung. Ginjalnya, korneanya, apapun yang bisa didonasikan, donasikan semuanya. Jika ada yang benar-benar tidak bisa didonasikan, maka kirimkan ke pusat medis untuk eksperimen anatomi, untuk berkontribusi lebih banyak lagi untuk perkembangan ilmu kedokteran. Baiklah, Formulir persetujuan donor organ. terima kasih banyak Tuan Bai. Semangat dedikasi Anda sungguh patut diacungi jempol. Sekarang keluarga akan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada almarhum. Istriku, keinginan terakhirmu akan segera terpenuhi. Jika kamu punya roh di surga, kamu pasti akan bangga padaku. Istriku, selamat jalan. Tidak bisa didonasikan. Liu Tingting, tenanglah. Bai Zhangshuan, kamu mencoba membungkamnya? Apa pembunuhan untuk membungkam? Dia sudah meninggal. Jenren. Tidak bisa didonasikan. Sungguh Hong Ibu Jenren. Semuanya berhenti. Putriku, Ibu, Jenren dia. dasar bajingan. Apakah kamu mencoba menyakiti putriku? Ibu, Jenren sudah meninggal. Bagaimana mungkin aku menyakitinya lagi? Dia sudah meninggal. Dan kamu masih ingin mengambil hati dan ginjalnya. Tidak bisakah kamu membiarkannya beristirahat dengan tenang? Dasar monster tidak manusiawi. Aku memberitahumu, tidak ada di antara kalian yang boleh menyentuhnya hari ini. Ibu, Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu berhati serigala dan berparu-paru anjing sepertimu. Aku akan menelpon kantor polisi agar mereka menangkap dan memenjarakanmu. Ibu, donasi tubuh adalah keinginan terakhir Jenren sendiri. Aku membenci, bajingan. Permintaan terakhirnya sendiri omong kosong. Mengapa putriku tidak memberitahuku? Ini yang dia tulis sendiri. Lihatlah. Dasar udik miskin.
Apakah kamu bahkan pantas Jianren kami menulis surat cinta untukmu? Jika bukan karena Jianren kami membantumu memulai bisnismu, kamu bahkan tidak akan tahu di mana kamu akan berada. Kamu akan menjadi cucuku. Aku memberitahumu. Hari ini kalian semua, tidak ada di antara kalian yang boleh menyentuh putriku. Tuan bayi ini. Apa ini? Aku ibunya. Apa yang kukatakan adalah perintah. Dan kamu, pergi dari sini sekarang juga. Maafkan saya, Ibu. Saya salah. Ibu tolong tenanglah. Minumlah air dulu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ada obat tidur di dalam cangkir air itu. Aku selalu tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Jianren. Kamu adalah kutukan Jianren. Pergi dari pandanganku sekarang juga. Tapi, Tapi apa? Tapi apa? Katakan satu kata lagi padaku. Ibu. Liu Tingting cepat kemari dan bantu. Apa yang harus kita lakukan? Ini benar-benar berbeda dari rencana. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepatlah. Apa kau juga ingin mendonasikan ibuku? Tidak ada donasi tubuh. Jangan khawatir. Ibu mertua sudah bicara. Bagaimana mungkin saya berani? Apakah ini rumah duka? Datang dan jemput jenazahnya. Jianren, Jianren. Aku tahu kau belum sempat mengatakannya pada cinta pertamamu. Aku ingin tahu, apakah setelah kau menjadi abu, dia masih akan mengenali kau atau tidak? Sudah berakhir. Kakak Zhang Xuan akan mengkremasi kakak Jianren. Jianren, aku tahu kau belum mati. Aku juga tahu bahwa kau sudah lama berselingkuh dengan cinta pertamamu. Aku juga tahu bahwa Bai Yanlang adalah anak haram kalian berdua. Jangan takut. Sebenarnya aku tidak membencimu. Meskipun kau membuatku menanggung jutaan utang, mengambil uangku, dan kawin lari dengan cinta pertamamu, menyebabkan keluargaku hancur dan tercerai-berai, dan mati tragis di jalanan. Tapi untuk semua ini, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Sebaliknya, aku bahkan akan memenuhi keinginanmu. Bukankah kau suka berpura-pura mati? Kalau begitu aku akan segera mengirimmu untuk dikremasi. Jangan menangis. Kau akan merusak riasanmu, dan nanti kau tidak akan terlihat cantik. Tunggu sampai kau masuk krematorium, baru menangis nanti. Masih ada waktu. Betapa tulusnya pengabdian ini. Sebenarnya aku memberimu kesempatan. Jika ibumu tidak menghentikannya, dengan sayatan dari dokter autopsi itu, aku pasti sudah melihat di gupanmu jantung yang berdetak. Sayang sekali. Lihat, sahabatmu sudah cemas. Tapi aku saat ini sedang mengalami rasa sakit kehilangan istriku. Aku tidak punya waktu untuk mengurus panggilan ini. Itu seharusnya bisa dimengertikan. Cepat angkat teleponnya Bai Zhang Xuan. Jika dia benar-benar mengkremasi kakak Jianren, apa yang akan terjadi pada 1 juta milikku? Pak sopir, tolong kendarai sedikit lebih cepat. Ibu mertuaku ingin mendonasikan organ istriku. Demi uang, istriku paling takut sakit saat dia masih hidup. Aku tidak ingin dia, setelah meninggal, masih dieksploitasi oleh keluarganya. Baiklah. Jianren, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Jangan pernah menindas orang jujur. Semuanya sudah diatur. Dia akan dikremasi dalam 2 jam. 2 jam. Efek obatnya mungkin sudah hilang saat itu. Bisakah kau membantuku? Gunakan jalur ekspres VIP.
Aku ingin melepas kepergian istriku secepat mungkin. Ini mungkin sulit. Tolong beri pengecualian. Apakah ini bisa? Ini tidak benar kan? Tolong. Ayo ikuti aku. Ayah, The film was translated and narrated by M Media. apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana jika pria itu mengetahuinya? Apa yang perlu ditakutkan? Setelah hari ini, kita akan menjadi keluarga yang sah. Keluarga. Benarkah? Benar. Tentu saja itu benar. Ayo pergi. Aku akan membawamu sekarang ke krematorium untuk menjemput ibu. Ya, Krematorium. Tunggu. Manajer, bisakah aku melakukannya? Aku ingin mengantar istriku dalam perjalanan terakhirnya. Baiklah. Cepatlah. Jangan sampai ada yang melihatmu. Ini. Tombol hijau ini. Mendorongnya masuk. Tombol merah. Menyalakannya. Jangan sampai salah. Ya, terima kasih. Istriku, beristirahatlah dengan tenang. Di mana dia? Di sana. Cepatlah. Bibi pelan-pelan. Cepat-cepat. Jianren. Putriku. Berhenti. Ibu, ada apa? Bibi belum mengantar Jianren ke perjalanan terakhirnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Brengsek, kamu benar-benar menyembunyikan ini dariku dan mengkremasi Jianren. Apa niatmu? Ibu, kau tiba-tiba pingsan. Aku takut akan bau jika dibiarkan terlalu lama. Jadi aku segera membawanya ke krematorium. Pergi dari pandanganku sekarang juga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu sama sekali tidak punya hubungan dengan Jianren. Kamu tidak punya hak untuk mengantar Jianren di krematorium. Aku suaminya. Bagaimana bisa aku tidak punya hak? Kamulah yang membunuh Jianren. Dasar pembawa sial. Aku akan memukulmu. Keributan apa ini? Jika kalian ingin membuat keributan, pulanglah. Krematorium. Bukan tempat untuk kalian bermain-main. Masih ada orang yang mengantre. Cepat kemari. Ibu, jika kau punya masalah, kau bisa melampiaskannya padaku nanti. Tapi orang yang meninggal harus dihormati. Hari ini bisakah kau biarkan Jianren pergi dengan tenang? Pergi dari pandanganku sekarang juga. Kakak Zhang Xuan, emosi Bibi tidak stabil saat dia melihatmu sekarang. Tolong biarkan Bibi dan kakak Jianren tinggal sedikit lebih lama. Ibu, Ting Ting, jika kau tidak tegak mengkremasi Jianren, aku akan menjadi orang jahatnya. Keamanan. Ibu, kami datang menjemputmu. Di mana Jianren? Di mana Jianren semuanya? Cepat datang padamkan api. Padamkan apinya. Jianren masih di dalam. Dia masih hidup. Dia pasti akan hidup di hati kita. Itu bagus. Sahabatmu dan ibu sama-sama ada di sini untuk melepas kepergianmu. Padamkan api. Ada keributan apa ini? Pembakar ini belum selesai membakar. Bagaimana bisa berhenti? Dan ini. Tombol merah ini adalah tombol penyala. Semakin kau menekannya, semakin besar apinya. Kenapa kalian semua begitu cemas? Aku bahkan tidak tahu. Putriku yang berharga. Turut berduka cita. Hentikan. Aku tidak ingin hidup lagi. Hentikan. Istriku, semoga kau beristirahat dengan tenang. Semua orang datang untuk melepas kepergian Embo. Jika kau bisa melihat pemandangan ini, kau pasti akan sangat bahagia. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga keluarga ini dengan baik. Nenek,
Di mana ibuku? Kemana dia pergi? Pria ini, mengapa dia masih di sini? Aku seorang wanita tua. Dosa apa yang telah kulakukan? Lang. Mama sekarang ada di insinerator. Di insinerator. Dia paling mencintaimu saat dia masih hidup. Cepat bersujud padanya, agar dia bisa. Semoga kau diberkati keselamatan dan kedamaian, dan kesehatan yang baik. Nenek, mengapa ibuku ada di insinerator? Dia berjanji akan pulang. Bersamaku dan ayah. Aku ingin mama. Kau pasti teman Jenrel. Aku bisa tahu kau sangat memikirkannya. Kau pasti sangat baik padanya saat dia masih hidup. Kau sengaja bawa kembang api untuk melepas kepergiannya. Terima kasih. Ibu, aku ingin ibu. Aku ingin ibu. Mengapa dia pergi? Bai Zhangxuan, aku meneleponmu mengapa kamu tidak menjawab? Kamu pembunuhnya, kamulah yang membunuh putriku. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, tenanglah sedikit. Kematian Jianren tidak hanya sulit bagimu. Aku juga sangat sedih. Saat ini, yang bisa kupikirkan hanyalah keluarga ini. Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Bagaimana bisa aku punya mood untuk menjawab teleponmu? Lagi pula, almarhum sudah tiada. Biarkan saja dia beristirahat dengan tenang. Berhentilah membuat keributan. Aku tidak peduli. Kamulah yang membunuh Jianren. Mengapa kamu tidak mati saja sendiri? Di anggota keluarga. Tenanglah. Benar, Ibu. Jianren meninggal karena serangan jantung. Sertifikat kematiannya bahkan dikeluarkan oleh Ting Ting. Bagaimana bisa kau bilang aku menyebabkan kematiannya? Tidak. Bukan aku. Putriku belum meninggal. Mengapa kamu mengatakan dia meninggal? Bibi, kamu gila. Jianren merencanakannya sendiri waktu itu. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberinya anestesi. Apa katamu? Kau bilang Jianren belum meninggal. Pantas saja. Baru saja aku mendengar tungku krematorium. Ada jeritan dari dalam. Aku kira aku berhalusinasi. Jadi dia benar-benar belum meninggal. Aku hanya bertanggung jawab untuk membantunya. Dengan anestesi, dia akan segera bangun. Itu kamu. Kamu adalah pembunuh sebenarnya yang membunuhnya. Apa katamu? Maksudmu? Biusanya sudah hilang. Dan kemudian dia di dalam. Terbakar hidup-hidup. Di anggota keluarga. Anggota keluarga. Lin Ting Ting, kau bisa membuat lelucon seperti itu. Penyakit jantung. Mengapa kau memberinya bius? Di sertifikat kematian. Ada tanda tanganmu di sana. Aku. Berhenti berdebat. Orang ini pingsan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kau menakuti ibuku sampai pingsan. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Besok aku akan mengadakan untuk Jenrel upacara peringatan dan mengundang semua orang untuk makan. Tidak, tunggu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pengacara Zhang. Saya ingin membahas surat wasiat Jenrel. Ini cukup mendesak. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Penagih utang akan datang besok. Puluhan juta utang. The film Mari was kita lihat bagaimana translated kamu akan and membayarnya narrated kembali. by M Media. Ketua Bai masih harus mengantarkan barang secara pribadi. Mari kita bicarakan tentang istri saya dan surat wasiatnya. Berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Nona Jianren, Anda adalah satu-satunya ahli waris. Anda berhak mewarisi seluruh harta miliknya. Selain itu, warisan ini telah disahkan oleh notaris dan mengikat secara hukum. Pengacara Zhang, tolong inventarisir semua aset atas nama istri saya. Berikan kepada saya besok di pemakamannya. Tidak masalah. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda besok. Oh benar, jika istri saya selama hidupnya memiliki pinjaman apapun atau utang, tolong jangan sebutkan kepada publik. Istri saya Anda tahu, sangat peduli dengan reputasinya saat masih hidup. Saya khawatir kerabat dan teman-temannya akan membicarakannya di belakangnya. Dimengerti. Juga, tolong bantu saya menyiapkan beberapa salinan kontrak pembagian warisan. Meskipun istri saya mewariskan semua asetnya kepada saya, seseorang tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Saya juga berharap ibu mertua saya bisa mendapatkan dukungan di masa tuanya kan. Ya. Presiden Bai benar-benar orang yang baik. Jangan khawatir, saya akan segera mengurusnya. Terima kasih atas bantuan Anda.
Dia kembali dari kematian. Jianren berhenti pura-pura mati, bangun, dan bayar utangnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini tidak mungkin. Jianren sudah dikremasi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ya, aku sendiri yang mengkremasinya. Ibu, Jianren, cepat bangun. Jika kamu terus pura-pura mati, aku benar-benar akan membakarmu. Tidak, tidak, tidak. Jianren, apakah kamu manusia atau hantu? Kamu Zhou Huihang. Kamu benar-benar membiarkan Jianren pura-pura mati demi uang belasungkawa. Dan aku bahkan memberimu 1000 yuan. Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar luar biasa. Kembalikan uangku. Kembalikan uangnya. Bukan begitu. Bukankah Jianren sudah meninggal? Ini bukan Jianren. Ini Jianren. Abunya masih ada. Jianren, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu diam saja? Kenapa? Bukankah seharusnya kamu senang melihatnya hidup? Bukankah seharusnya kamu senang? Kau benar-benar tahu cara membuat masalah, nah. ibu, Adapun kau jalang ini. Kau cukup pandai bersembunyi, bukan? Sudah saya katakan. Bahkan jika kau bersembunyi di dunia bawah, saya akan tetap menggali kau keluar. Aku bukan ibumu. Kamu salah orang. Tidak, tidak. Aku bukan Jianren. Apa yang kau katakan? Kau bukan Jianren. Iya, aku bukan Jianren. Aku adik Jianren. Kakakku Jianren sudah meninggal. Kalau begitu lihat, bukankah akta kematiannya masih ada? Ya. Dia bukan Jianren. Dia adik Jianren. Jianren sudah dikremasi. Kalau begitu, abunya masih ada. Istri, kenapa aku tidak tahu? Kamu punya adik perempuan. Apa kamu masih setengah tidur? Aku ingat kamu meninggal karena serangan jantung. Aku bahkan secara pribadi membawamu ke krematorium. Kalau saja di tengah jalan, aku tidak menemukan detak jantungmu. Kau pasti sudah dikremasi sekarang. Pergi sana. Jianren sudah meninggal. Dia sudah dikremasi. Ya. Manajer krematorium bisa bersaksi. Benar. Kakakku Jianren sudah meninggal. Di dunia ini, tidak ada Jianren lagi. Apa yang kau bicarakan? Jianren masih bernapas. Bagaimana mungkin aku mengkremasinya? Bukankah itu pembunuhan? Jianren ada di depan semua orang sekarang. Tidakkah semua orang bisa mengenalinya? Lihatlah potret ini. Dia terlihat persis seperti itu. Dia bahkan belum mengganti The film pakaiannya. was translated Itu orang yang and sama. narrated Bukankah by ini M. Jianren? Mia. Ya, itu orang yang sama. Maksudmu orang yang sama. Api tungku sangat panas. Mungkinkah aku salah? Jika bukan Jianren yang dikremasi, lalu siapa itu? Itu adalah anjing liar. Dari lingkungan kita. Namanya Xiao Bai. Ia mati dengan menyedihkan. Jadi, aku membawanya ke sini untuk antar dia. Lalu abu ini. Itu adalah abu anjing. Benar. Pengacara Zhang. Aku ingin membahas surat wasiat Jianren. Semua ini, kau yang merencanakannya kan? Aku awalnya ingin memberi kalian semua kejutan. Tapi aku tidak menyangka kalian semua menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Kejutan sialan macam apa yang kau berikan? Keluargamu benar-benar menarik. Kakakku Jianren sudah tiada. Aku juga tidak punya uang. Aku mohon tolong lepaskan aku. Masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian, ya? Penjaga. Tangkap dia. Kamu. Kakak ini benar-benar bukan aku. Aku tidak punya uang. Jika kamu ingin uang, maka mintalah padanya. Jalang ini. Mengenai apakah Anda Jianren atau bukan, saya punya cara sendiri untuk membuktikannya. Di mana ponselnya? Ini ponselnya. Bukankah autentikasinya berhasil? Tidak. Ponsel ini pasti rusak. Masih berani membodohiku. Penampilan bisa diubah. Tapi sidik jari tidak bisa berubah, kan? Pelacur ini, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu Jianren? Aku Jianren. Gimana kalau kamu bilang lebih awal saja? Sekarang kamu mengakuinya. Kalau begitu kembalikan uangnya, 15 juta.
Jangan pernah coba-coba kasih saya kurang. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang kalau begitu jual. Jual rumahmu, jual mobilmu, jual darahmu, jual ginjalmu. Jual semua yang bisa kamu jual. Aku nggak percaya kamu masih belum bayar. Kakak. Aku benar-benar tidak punya uang. Akta kematianku sudah dikeluarkan. Pendaftaran pendudukku juga sudah dibatalkan. Seolah-olah di dunia ini, aku tidak ada lagi. Biarpun aku ingin bayar, aku tidak bisa. Bagaimana kalau begini kakak? Siapapun yang mewarisi hartaku, kamu harus membuat mereka membayarkan. Jianren, apa maksudmu? Kau ingin aku membayarmu? Bai Sheng Xuan, kamu tidak berguna. Semua ini, hari ini adalah salahmu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah lama kawin lari dengan Shannon. Semua ini hari ini karena kamu. Karena kamu mengambil warisanku. Maka kamu yang harus membayar semua ini. Dasar jalan. Kau menduaiku lalu berbalik menyalahkanku. Biar ku beritahu jujur. Aku tidak ambil sedikit pun dari warisanmu. Kamu bicara omong kosong. Pengacara Shang, warisanku sudah disahkan. Katakan padaku. Apakah Bai Sheng Xuan mewarisi semua hartaku? Kalau begitu utang ini, bukankah dia yang harus membayarnya kembali? Pengacara Shang, tolong jelaskan. Nona Jianren, warisanmu memang sudah diaktakan. Namun Tuan Bai tidak mewarisi hartamu. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Jika dia tidak mewarisi hartaku, lalu kemana hartaku pergi? Baru saja, sebelum kamu hidup kembali, sahabat ibumu dan kekasihmu ini sudah menandatangani perjanjian warisanmu. Jadi terserah pada mereka untuk mewarisi hartamu bersama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau bicara omong kosong. Yang jelas-jelas kami tanda tangani adalah perjanjian pembagian saham. Ini adalah perjanjian warisan yang kalian semua tanda tangani barusan. Apakah kalian ingin aku membacakan klausa-klausa rinci itu lagi kepada kalian semua? Jati maksudmu, kita harus membayar pinjaman ini. Tepat sekali. Saat mewarisi harta warisan, kalian juga harus mewarisi utang-utangnya. Oleh karena itu, semua hutang warisan Nona Jianren harus dilunasi bersama oleh kalian. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Bai. Ya Tuhan. Tidak. Aku tidak mau mewarisi pinjaman itu. Setelah kontrak ditandatangani, itu langsung berlaku. Merobeknya tidak akan ada gunanya. Berhentilah berjuang sia-sia. Tidak. Itu tidak benar. Jianren belum mati. Yang berarti pinjaman itu tidak sah. Seharusnya dia yang membayar. Kenapa aku harus membayarnya? Kamu. Bukankah kalian semua sudah cukup berdebat? Aku akan memperjelasnya hari ini. Jika aku tidak mendapatkan uangku, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Seseorang. Ikat sekecil ini dulu. Tidak. Pelacur ini. Bayar saja. Kamu bisa berpura-pura mati untuk menghindari utang. Lihat putramu bisa pura-pura mati. Anak itu tidak bersalah. Aku The mohon film was lepaskan dia. translated and narrated by Kakak. M-Media. Aku benar-benar tidak punya uang. Tidak ada uang. Jadi saya akan lumpuh. Kaki anjing putramu. Wei Sheng Xuan, kamu pria tak berperasaan. Apa yang membuatmu gila? Bukan aku yang membuatmu meminjam pinjaman riba. Terlebih lagi, kau membuat kepalaku hijau seperti padang rumput yang luas. Dan kau masih berani berteriak di sini. Padang rumput. Padang rumput apa? Dasar jalang, berhentilah berpura-pura. Mereka semua sudah mengakuinya barusan. Kamu pasti sudah ditipu. Segera cari uang agar anak kita selamat. Jika putra kita menderita sedikit pun bahaya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tertipu. Jianren, kau benar-benar tidak menyerah. Kau cukup menantang. Untungnya aku sudah bersiap. Laporan tes paternitas ini. Apa itu juga kebohongan untukku? Ini palsu. Xiang Xuan, Bayan Lang benar-benar putramu. Kau harus percaya padaku. Chen Shannon,
Katakan sesuatu. Aku. Ya. Jianren benar. Langlang benar-benar putramu. Aku telah tertipu. Aku ingin, setelah Jianren meninggal, membantunya merawat anaknya. Xiang Xuan, apa kau dengar itu? Tes paternitas ini pasti palsu. Yanlang putramu, kau tak bisa tinggalkannya. Cepat ambil uangnya untuk selamatkan dia. Sungguh berliku-liku. Keluargamu memang tahu cara membuat drama. Aku tidak peduli putra siapa dia. Hari ini aku hanya ingin uangnya. Anakku. Anakku. Mengapa dia sangat mirip dengannya? Tidak mirip. Aku sama sekali tidak mirip dengannya. Apa kau benar-benar mengira aku buta? Bai Zhang Xuan, apa kau tuli? Cucuku memanggilmu ayah. Jika kau membiarkan orang-orang ini menyakiti sehelai rambut pun cucuku, aku tidak akan tinggal diam. Dia memanggil ayah. Biarkan ayahnya bayar. Apa hubungannya denganku? Jika kau terburu-buru, kau juga bisa membayar. Bai Zhang Xuan, kau tidak berguna. Apa kau ini laki-laki? Putramu diganggu seperti ini. Kau masih debat soal ini denganku. Aku sudah mengatakannya. Dia bukan anakku. Terlebih lagi, laporan tes paternitas ini dikeluarkan oleh Rumah Sakit Liu Tingting. Aku tidak bisa menyangkalnya. Kakak Zhang Xuan, sebenarnya rumah sakit kami sering membuat kesalahan. Langlang pasti anakmu. Cepat ambil uangnya. Kalau tidak dia akan dipukuli sampai mati. Siapa yang cemas? Dia yang membayar. Bagaimanapun, aku tidak cemas. Xiang Xuan, bersumpah demi langit. Langlang benar-benar darah dagingmu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Benarkah? Pengacara Zhang. Karena kalian semua bilang, laporan tes paternitas ini palsu. Yang ini dari pengacara Zhang yang kukontrak. Benar-benar asli. Lihatlah sendiri. Laporan tes paternitas DNA. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau membesarkannya 10 tahun. Jika Bai Yanlang benar menganggapku ayahnya, aku pasti mengakuinya sebagai anakku. Sayang sekali makhluk tak berhati nurani ini tidak hanya menatapku dengan marah, tapi cuma akui Chen Shannan sebagai ayah. Bajingan kecil seperti ini, mereka bisa memukulinya jika mereka mau. Bai Xiang Xuan, Berisik sekali. Sangat mengganggu. Aku tidak peduli anak siapa dia. Karena dia putramu Jianren. Jika kamu tidak mengembalikan uangnya, aku akan mematahkan kakinya. Tidak, ibu tolong aku. berikan. Aku akan berikan. Ibu, pinjami aku uang. Selamatkan Yanlang. Aku juga tidak punya uang. Kupikir kau berhasil menipu Bai Zhang Xuan, dan kita akan punya uang. Aku mengambil uang itu dan meminjamkannya dengan bunga tinggi. Ting ting. Kau adalah saudari terbaikku. Uang ini, anggap saja pinjaman darimu. Setelah selesai, pasti aku buat dia akui kau ibu baptis. Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Kalau tidak, aku tak akan ambil risiko itu untuk membantumu memalsukan kematian demi menipu kakak Zhang Xuan. Shannan. Selamatkan putra kita. Kau adalah ayah kandungnya. Semua uang yang kumiliki habis untuk kawin lari kita. Aku tidak punya sepeser pun sekarang. Bai Yanlan adalah putra kandungku. Aku lebih kemas daripada kau. Kalian semua tidak punya hati. Karena sudah begitu, mari kita semua jatuh bersama. Kakak, semua warisanku sudah kuberikan kepada mereka. Aku tidak punya sepeser pun. Mintalah pada mereka. Enak saja. Kalau tidak bayar, hidupmu tak akan tenang. Aku sudah memikirkan ide bagus. Xiang Xuan, aku tahu kau yang terbaik. Selama kau menyelamatkan Bai Yanlang, aku akan membuatnya mengaku kau ayahnya. Jangan khawatir, serahkan padaku.
kakak ini. Ketidakadilan punya sumber utang punya penagih. Bagaimana kalau kau patahkan saja kakinya? Baiklah. Tidak. Aku punya uang. Selama tamparan itu tidak mendarat di wajahmu sendiri, kamu tidak tahu betapa sakitnya kan? Betapa tercela. Uangku. Semua uangku tersembunyi di rumahku. Aku akan mengantarmu mencarinya. Aku punya uang sekarung di bawah tempat tidur. Bawa dia pergi. Jin Ren, di bawah tempat tidurmu benar-benar ada penuh uang tersembunyi. Iya, Ibu. Jangan khawatir. Setelah aku melunasi pinjaman dengan uang itu, masih akan tersisa sebagian besar. Lagi pula, bukankah aku masih punya saham di perusahaan? Kakak Jin Ren, kamu terlalu beruntung. Tidur di atas bantal uang setiap hari. Aku tak pernah berani semewah itu. Berubah muka lebih cepat dari membalik buku. Siapa saudarimu? Aku tidak mengenalmu. Kakak Jin Ren, barusan di dalam. Aku juga tidak punya pilihan. Aku benar-benar takut terlibat dengan orang-orang itu. Aku benar-benar tidak punya uang. Kau binatang tak punya hati. Siapa saudarimu? Aku tidak punya saudari sepertimu. Kakak Jin Ren, tahukah kamu? Untuk membantumu, semua rumah sakit di kota ini sudah memasukkanku ke daftar hitam. Jika kamu masih tidak membantuku, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Begitu kita punya uang, kita akan jual perusahaan itu. Lalu kita ke Hai Bei hidup tanpa beban. Adapun Bai Xiang Xuan itu, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Benar, pria berhati hitam itu. Aku memanggilnya ayah selama bertahun-tahun. Dia melihatku menderita tanpa membantu. Sederhana saja. Mari kita lakukan sampai tuntas. Mari kita bius si tidak berguna itu. Saat dia bangun dia tak akan punya apa-apa. Kita akan buat dia jual ginjal dan darah untuk membalas dendam kakak Jin Ren kita. The film was translated and narrated by M Media. Bai Xiang Xuan ini semua salahmu. Memaksaku mengambil uang di bawah tempat tidur. Semuanya. Di bawah tempat tidur bukan uang. Hanya hantu. Kau berani mengutukku. Kau makhluk tak berhati nurani. Kau akan dibawa iblis nanti juga. Pergi dari pandanganku. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Di mana uangku? Di mana uangku? Uangku. Kamu mempermainkanku kan? Jian Ren, bukankah kau bilang uang disembunyikan di bawah tempat tidur? Jin Ren, apa kau mentransfer uangnya dan lupa? Tidak mungkin. Aku ingat dengan sangat jelas. Uangku tersembunyi tepat di sini. Baiklah, jadi kamu sedang main sandiwara untukku. Aku tidak suka menonton sandiwara. Kakak tolong jangan gelisah dulu. Aku tahu apa yang terjadi. Bai Xiang Xuan. Pasti dia. Dia mencuri uangku. Pasti dia. Bagaimana bisa kau main-main kakak buat aku salah? Bai Xiang Xuan. Itu kau. Pergi. Bai Xiang Xuan pasti kau. Kembalikan uangku. Jian Ren. Kau tak bilang soal pinjaman itu. Masalah uang tersembunyi. Hanya kau yang tahu tentang itu. Warisan itu bukan urusanku. Bahkan anak itu bukan anak kandungku. Bagaimana bisa kau? Bagaimana kau salahkan aku setelah uang hilang? Apa kau sakit? Kakak wanita ini punya lidah licin. Sepertinya kalau tidak dihukum, dia tidak akan berbicara dengan benar. Baiklah, aku akan mengajarinya sikap. Mana uangnya? Kalau uang hilang, aku tak punya apa-apa. Mintalah padanya. Dia suamiku, dia harus bayar utangku. Masih menantang saat hadapi kematian. Putra yang dibesarkan selama 10 tahun. Untuk mengetahui akhirnya, dia bukan anak kandungnya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, dia masih akan bertepuk tangan. Kamu ingin aku meminta uang padanya. Kamu menganggapku bodoh kan?
Jian Ren. Lakukan. Beri dia pelajaran yang bagus. Jika aku ingat dengan benar, negara di kehidupan sebelumnya mengatur industri live streaming. Banyak penjual live stream. Perusahaan akan menghadapi bencana besar. Aku harus segera menjual saham. Jual habis. Sebaiknya biarkan Jianren mengambil alih. Tuan Bai Anda memanggil saya. Oh benar. Terima kasih telah menggagalkan rencana Jianren. Ini bonusmu. Tuan Bai, kinerja bisnis perusahaan Anda sangat baik. Dan itu adalah industri yang populer. Mengapa Anda melakukan ini? Setiap detik yang kuhabiskan di perusahaan ini membuatku, karena pengkhianatan Jianren, merasa hancur. 49% sisanya saham. Aku akan mengalihkannya. Ini bisa dianggap sebagai pemutusan hubungan yang lengkap dengannya. Saya akan membantu komunikasinya. Oh benar. Tolong bantu aku menyiapkan kontraknya. Kita akan membahas detailnya besok. Juga, tolong beritahu Jianren. Bagaimanapun separuh perusahaan ini miliknya. Ya. Aku akan memberimu 1 hari mengumpulkan uangnya. Entah kembalikan uangnya. Dan kita impas. Atau tambahkan jaminan lagi. Jika kamu tidak membayar dalam 1 hari, aku akan patahkan 1 kaki kalian. Sudah jelas dengar. Ayo pergi. Hanya 1 hari. Kalau tidak kaki kita akan dipatahkan. Apa yang akan kita lakukan? Aku sudah bilang itu terlalu berbahaya waktu itu. Sudah kubilang jangan lakukan itu. Tapi kamu bersikeras melakukannya. Jianren, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak mendapatkan uang itu, kita semua tamat. Perusahaan. Selama kita bisa mendapatkan perusahaan dari Bai Zhengxuan, dapat menambah aset jaminan, cari uang untuk bayar nanti. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan perusahaan itu kepada kita? Tidak. Dulu keuangan perusahaan selalu dikelola olehku. Xing Xuan tidak begitu mengerti perusahaan. Dan Bai Zhengxuan yang tidak berguna itu. Selama aku berpura-pura menangis sedikit dan meminta maaf padanya, dia akan menjual perusahaan itu padaku. Tapi kita tidak punya uang untuk membelinya. Pinjaman. Aku sudah ambil semua pinjaman yang bisa Shannon. Ibu juga sudah tua. Sekarang hanya kau yang bisa pinjam. Aku pinjam. Aku tidak ingin mereka mengambil ginjalku. Jam berapa sekarang? Bisakah kau berhenti menjadi begitu egois? Aku bilang padamu, kita hanya punya 1 hari. Jika besok kita tidak bisa membeli perusahaan itu, kakimu juga akan dipatahkan. Chanjanan, Jianren kawin lari dengan Mujeti, sampai pada titik ini, sekarang semuanya tergantung padamu. Oh tidak, ini gawat. Ada apa-apakah penagih utang ada di sini? Pengacara Xiang mengirim pesan. Bai Zhengxuan akan menjual perusahaan itu. Shannon, ini satu-satunya kesempatan membalikan keadaan. Jika kita dapat perusahaan itu dan menggadaikannya, baru kita punya kesempatan cari uang. Aku berjanji padamu, perusahaan itu pasti hasilkan keuntungan besar. Setelah menghasilkan uang, aku akan segera membiarkanmu melunasi itu, kan? Baiklah. Aku meminjamkan. Xiang Xuan, Kau harus membantuku. Kenapa kau di sini? Para penagih utang itu memukuli kami sampai babak belur. Lalu, Jika aku tak bisa bayar uangnya, mereka akan mematahkan kakiku. apa hubungannya denganku? Aku dengar, kau menjual perusahaan itu. Jika kau punya uang maka 7,5 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Xiang Xuan, perusahaan ini waktu ayahku hidup. Dia pinjam uang supaya kita bisa dirikan itu. Ini satu-satunya kenangan berhargaku. Jadi kau memiliki 5%. Dan aku memiliki 49%. Aku tidak berutang apapun padamu. 7,5 juta. Tanda tangani sekarang. Selesai segera. Xiang Xuan, lihat mengingat. Hubungan kita selama bertahun-tahun bisa kasih harga lebih baik. Tidak ada ketulusan. Tidak perlu dibicarakan, kembalilah. Xiang Xuan, aku mohon padamu, jika besok
Jika aku tidak bisa membayar uangnya, mereka akan mematahkan kakiku. Sheng Xuan sehari suami istri ciptakan kebaikan abadi. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku mohon tolong bantu aku. Harga yang lebih rendah bukan tidak mungkin. Kenapa kau masih menghubunginya? Tidak. Sama sekali tidak. Sheng Xuan, kau harus percaya padaku. Aku datang menemuimu hari ini, khusus untuk meminta maaf padamu. Baiklah. Harga yang lebih rendah bukan tidak mungkin. 5 juta. Segera tanda tangani transaksi. Tolong tanda tangan. Perjanjian akuisisi perusahaan. Tunggu. Tanda tangani perjanjian cerai dulu. Perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Apa maksudku? Beraninya kau bertanya padaku. Tanda tangani keduanya. Atau keluar dan kakimu akan dipatahkan. Kau pilih. Aku akan tanda tangan. Baik Sheng Xuan. Setelah menandatangani kontrak, kau tidak bisa menariknya kembali. Cukup omong kosong. Baik Sheng Xuan. Perusahaan ini sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tolong keluar dari perusahaanku. Sesuai keinginanku. Kenapa kau di sini? Waktu habis. Kembalikan uangnya. Kenapa kau berteriak? Jian Ren. Apakah kamu membelinya? Beli apa? Beli sahamnya. Katakan padaku, apakah kamu membelinya? Jangan khawatir. Bai Sheng Xuan Si tidak berguna itu. Saham senilai 7,5 juta. Dia menjualnya padaku seharga 5 juta. Lihat ini kontrak yang baru saja kutanda tangani. Mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Mengapa kamu tidak menjawab? Kenapa kau mengamuk? Kau tidak berguna, hanya berani di rumah. Jika kau begitu mampu cari uangnya sendiri. Kakak, ini kontrak senilai 5 juta. Aku akan menggadaikannya. Tolong beri aku 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku akan bayar dengan bunga. 5 juta? Tidakkah kamu melihat berita? Perusahaan bobrokmu itu hanyalah tumpukan sampah. Masih 5 juta? Rektifikasi konten palsu di sektor siaran langsung daring. Dan kekacauan vulgar. Tindakan rektifikasi khusus. Ini termasuk merektifikasi fabrikasi, skenario palsu, pemasaran penjualan yang melanggar batas, pengetahuan pseudo ilmiah, dan fenomena kacau lainnya yang menyesatkan publik. Ya Tuhan, langit ingin menghancurkanku. Itu benar-benar disayangkan. Uang yang tidak bisa dikembalikan. Bagaimana kalau menjual ginjal? Sheng Xuan, aku tidak jadi membeli lagi. Tolong kembalikan uangku kan? Kontrak yang sudah ditandatangani. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Aku belajar ini darimu. Akhirnya aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Coba tebak, kematian palsu Liu Tingting. Siapa yang melaporkannya? Itu kau. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bai Sheng Xuan. Keberuntungan macam apa yang kau dapatkan? Kau membohongiku. Kenapa kau membohongiku? Kau hanya perlu menceraikanku. Kenapa kau membohongiku? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kau menyakitiku? Aku memberitahumu. Apa yang kau lakukan? Surga melihat. Aku memperingatkanmu sekali lagi sekarang. Sekarang. Bayar. Aku tidak punya uang. Cari Bai Sheng Xuan. Dia punya uang. Dia menipuku sampai semua uangku habis. Dasar jalan. Hari ini aku akan lihat apakah pisauku lebih keras atau mulutmu lebih tangguh. Tidak ada uang. Bawa mereka berdua pergi. Jual ginjal mereka untuk membayar utang.
Tolong berbaik hati. Berikan aku uang. Angkat kepalamu. Bukankah ini anakku yang tidak tahu berterima kasih? Kenapa kau mengemis? Di mana orang tuamu? Bai Xiangxuan, Kau The film berpakaian was cukup modis. translated and Kenapa kau mengemis? narrated by M. Xiang Xuan, Media. para penagih utang itu mematahkan kaki kami, menggali ginjal kami. Sekarang, kami bahkan tidak bisa mencari pekerjaan. Kami hanya bisa tidur di jalanan setiap hari. Bagaimana pepatah itu? Orang jahat secara alami akan memiliki orang jahat untuk menghadapi mereka. Paman. Ayah aku merindukanmu. Kau dengar itu? Anakmu bilang dia merindukanmu. Kakak Zuan, kami salah. Dulu kami dibutakan oleh keserakahan. Bai Yanlan ingin mengakui Anda sebagai ayahnya. Cara kau mengatakan itu. Di hati anakmu. Kau adalah satu-satunya ayah. Kau ingin aku menerimanya. Apa? Menahannya untuk mencuri properti keluargaku. Kau punya anak. Berkat kau. Sejak aku menyingkirkanmu, aku segera menemukan seorang wanita cantik. Dalam waktu kurang dari setahun, dia melahirkan bayi laki-laki yang sehat untukku. Xiang Xuan, Xiang Xuan. Xiang Xuan, kau tahu, ibu kita sudah oleh para penagih utang itu dipaksa masuk rumah sakit jiwa. Dan Liu Tingting, dia juga masuk penjara. Xiang Xuan, aku mohon, padamu kasihanilah aku. Tolong berbelas kasihan dan beri kami sedikit uang. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang patut dibenci. Pergi sana. Xiang Xuan. Aku mohon padamu, Xiang Xuan. Apa yang terjadi di sini? Pria ini benar-benar menyulitkan pengemis di sini. Tapi bukan begitu cara mengemis. Mengapa mereka tidak merampok saja seseorang? Tetangga, kalian datang tepat waktu bantu aku menilai ini. Dua pengemis dewasa ini menghasut pengemis anak ini untuk bersikeras mengakui aku sebagai ayahnya. Dan mereka tanpa malu-malu memegangiku dan menolak melepaskanku. Betapa tidak tahu malunya. Tidak heran mereka pengemis. Cepat pergi ke tempat lain. Jangan membuat lingkungan ini berantakan. Kau dengar itu? Kau tidak diterima di sini. Xiang Xuan, Xiang Xuan.